A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Tsumma ssalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillahil Mustafa wa ala alihi al-kurama wa ashabihi al-ulama wa atba'il hukama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه أو كما قال في رواية عن العلماء رضي الله عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini di komunitas Bait Muhammadi. Al-Muhammadi. Di Bait Al-Muhammadi kita bisa bertemu, berjumpa, bertatap muka, baik online. Insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama akan membahas tentang hakikat penciptaan dan penghambaan. Ya, ini bagian daripada ma'rifatullah. Sebelum memasuki materi, apa kabar semuanya yang hadir? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, semoga kajian kita berkaitan dengan ilmu tasawuf ya, itu. Jadi ya sedikit-sedikit mendalam, tapi insya Allah saya berusaha untuk mencoba membahasnya yang sesimpel mungkin gitu. Ya, ma'rifatullah itu awal kewajiban atau kewajiban utama bagi setiap makhluk Allah, termasuk manusia khususnya ya. Jadi ma'rifatullah, ma'rifat itu berarti kan mengenal Allah ya. Dan mengenal Allah itu kita sebagai manusia perlu tahu tentang bagaimana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, seperti itu. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam tafsir Ibnu Abbas ya, dinyatakan liya'budun itu maksudnya liya'rifun ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maksudnya adalah mengenal diriku. Itu kata Allah ya. Sedangkan yang ayat sebelumnya wa fi anfusikum afala tubsirun, itu di dalam diri kalian, di dalam diri kita semua nih, makhluk Allah, manusia khususnya dalam khitab di sini di ayat ini, itu ada tanda-tanda untuk mengenal Allah. Apakah engkau tidak memperhatikan? Afala tubsirun. Engkau punya penglihatan, udah engkau gunakan atau belum untuk melihat tanda-tanda Allah di dalam diri kita, gitu, di dalam dirimu. Dan di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu
sampai keyakinan datang menemui. Maksudnya keyakinan itu adalah kematian. Nah, karena kita akan mencapai keyakinan yang hakiki itu saat kita sudah melewati fase dunia ini. Nah, karena di dunia ini kita sulit, ya, bukan yang nggak bisa, tapi sangat sulit untuk mencapai keyakinan yang nyata. Nah, nanti kalau udah selesai dari kehidupan dunia, baru kita sampai kepada keyakinan yang 100%. Nah, karena sudah terbuka itu hijab-hijab dunia. Nah, gitu. Bahwasanya yang benar itu seperti apa, yang salah itu seperti apa. Nah, yang sekarang kan banyak kebenaran dianggap sebagai kebatilan, dan kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Rancu, gitu. Coba nanti setelah kematian semua akan terungkap. Maka sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah sampai kita wafat. Ya. Jadi andai kata pun kita belum sampai ke keyakinan 100%, kita jangan berhenti untuk menyembah Allah. Nah, maka untuk mencapai keyakinan itu kita perlu terus menggali apa sebetulnya yang Allah inginkan kita. Seperti itu. Belum, dia belum makan tadi. Oke. Ya, jadi dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah, beliau menjelaskan tentang hakikat daripada tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku, untuk mengenal diriku. Jadi dari ayat tersebut ada kata yang namanya liya'budun. Liya'budun itu ada huruf lam di awal kata liya'budun. Li ya'budun. Li itu sebetulnya di dalam kajiannya itu berfungsi sebagai lis sayrurah namanya dalam kajian bahasanya. Sayrurah itu maksudnya liyasira lillahil ibada wahdah. Jadi untuk kita menjadi hambanya Allah semata. Bukan, jadi agar kita menyembahnya, itu takkid. Li itu takkid juga. Untuk sebagai takkid bahwasanya jadi hambanya Allah semata. Nah, gitu. Jadi nggak ada kita menghamba ke selain Allah. Dan Allah menciptakan, jadi khalaqa itu kan berbeda. Ada khalaqa, ada ja'ala. Nah, khalaqa ini Allah bentuk kata untuk menyatakan membuat sesuatu yang belum dibuat atau yang belum pernah ada. Nah, gitu. Jadi Allah itu nggak mungkin menciptakan sesuatu ya, tanpa ada hikmah. Allah belum pernah menciptakan manusia sebelumnya. Belum pernah menciptakan jin sebelumnya, kemudian Allah menciptakan jin. Nah, maka ini awal penciptaan. Ketika Allah menyebutkan khalaqa bukan ja'ala, maka itu menunjukkan Allah menciptakan pertama kali. Gitu. Dan untuk apa? Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada, itu tanpa sebab. Dalam arti sebab itu adalah dalam tanda kutip adalah hikmah. Ya. Bukan sebab karena Allah butuh. Ya. Karena sejatinya fi'lullah itu dalam kajian akidah, ya, fi'lullah atau perbuatan Allah, Allah kan membuat khalaqa. Ya. Itu bukan karena Allah punya hajat. Jadi bukan mu'allal, bukan bersebab. Perbuatan Allah itu tanpa sebab, ya, tanpa hajat.
Nah, maksudnya sebab adalah hajat yang di sini. Ya. Karena kalau Allah membuat sesuatu karena butuh, karena hajat, maka ya Allah membutuhkan sesuatu. Dan maha suci Allah subhanallah, ya, maha suci Allah dari segala kekurangan. Nah, namanya butuh kan berarti kan kurang. Dan Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari semuanya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya menciptakan kita untuk apa kalau Allah nggak butuh? Nah, kalau kita membuat sesuatu, misalnya kita menciptakan, misalnya dulu lah orang yang pertama kali menemukan pesawat, menciptakan pesawat. Ya. Dia menciptakan pesawat karena dia butuh untuk, atau karena manusia itu butuh untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Ya. Jadi dibutuhkan pesawat atau kereta api cepat. Nah, itu berarti dia menciptakan karena butuh. Nah, bedanya fi'lullah dan fi'lul makhluk itu seperti itu. Perbuatannya Allah itu tanpa sebab. Bukan karena Allah punya hajat. Tapi kalau makhluk membuat sesuatu, itu pasti karena punya sebab. Ya. Melakukan sesuatu, baik itu perbuatan zahir maupun perbuatan batin. Pasti ada sebabnya, ada maksudnya, ada inginnya, ada butuhnya. Nah, kita pengen duduk, maka kita buat bangku, ya, buat kursi. Gitu. Kita ingin, kita mencintai karena ingin dicintai. Nah, itu karena kalau Allah mencintai kita, bukan karena Allah ingin kita cintai. Tapi kalau kita mencintai Allah atau mencintai siapapun, ya, pasti karena kita ingin dicintai. Karena kita butuh disayang, maka kita menyayang. Itu bedanya perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Kemudian liya'budun itu kan menghamba, ya, untuk menyembah, ya. Menyembah atau menghamba itu sebetulnya dengan berkhidmah, ya. Gitu. Berkhidmah itu apa sih berkhidmah? Berkhidmah itu berarti kita menjadi pesuruh, nah, atau yang disuruh-suruh lah, yang disuruh-suruh, dan kita menurut apapun yang disuruh, taat, ya. Dalam hal ini disebut taat, ya. Jadi kalau kita menjadi hamba, atau kita disuruh Allah saat kita diciptakan, kita tugas awal kita itu sebetulnya status awal kita, status abadi kita itu menjadi hamba, ya. Dan hamba itu ia berkhidmat, selalu melayani apapun yang diinginkan oleh tuannya. Dalam hal ini oleh Tuhannya, bukan tuannya, Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita khidmah, sejatinya khidmah, hakikatnya khidmah adalah hanya kepada Allah. Kita khidmah kepada orang tua karena kita khidmah kepada Allah. Kita khidmah kepada Rasulullah SAW karena kita berkhidmah kepada Allah. Kita khidmah kepada guru, kita khidmah kepada orang yang lebih tua, nah, kepada orang-orang baik yang telah membantu kita. Ya. Cuman sejatinya khidmah kita hanya untuk Allah. Ya. Jadi ketika memang ada sesuatu yang dipertentangkan dari orang yang kita khidmahi, maka kita nggak perlu khidmah kepadanya. Misalnya dia orang tua kita kah, guru kita kah, atau siapapun itulah yang kita hormati, yang kita sedang berkhidmah kepadanya atau bekerja kepadanya, kemudian menyuruh kepada kemaksiatan. Maksiatnya bukan maksiat melanggar peraturan manusia, tapi melanggar peraturannya pencipta. Maka kita nggak boleh berkhidmah kepada dia, karena khidmah kita sejatinya hanya untuk Allah semata. Ya, itulah penghambaan. Nah, gitu. Karena kita bekerja di dunia ini, ya, melakukan segala hal, ya, itu dalam rangka penghambaan, ibadah. Ya. Penghambaan itu ibadah. Ibadah itu
ia mempersembahkan. Makanya tadi status abadi seorang atau setiap manusia, setiap makhluk Allah, status abadi itu adalah hamba. Dan hamba itu sebetulnya status yang paling spesial. Ya. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah memerintahkan atau mentakdirkan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat, ya. Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Allah menyebut beliau SAW dengan sebutan hamba, ya. Jadi wahai hambaku, jadi wahai hamba itu sebetulnya bukan status yang remeh. Ada misalnya al-faqir, ada, cuman hamba itu status abadi dan status spesial sebetulnya. Kalau kita sudah mengenal diri kita siapa, maka sebetulnya kita akan mengenal status kita itu bukan hamba yang dermawan, bukan hamba yang alim, bukan, hamba aja, hanya sebatas hamba. Gitu. Karena misalnya seseorang yang alim, seseorang yang dermawan, orang kaya dermawan, orang soleh, ya, itu bukan status abadi kita, bukan status utama kita. Ya, status kita sebetulnya hanyalah hamba. Kita jadi alim, alim itu pancaran sifatnya Allah. Dermawan, ya, itu pancaran sifatnya Allah. Ya, kaya itu pancaran sifatnya Allah. Gitu. Jadi menghamba dan berkhidmah ini itu artinya menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita, ya, untuk yang kita perhambakan, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah mau, apa yang Allah tuntut dari hak-hak Allah kepada kita. Jangan hanya menuntut hak kita. Dan kita sebetulnya nggak berhak, namanya hamba itu nggak berhak menuntut imbalan dari tuannya. Jadi kalau kita sebetulnya sudah mengenal diri kita sebagai hamba, maka kita enggan atau berat sekali untuk berdoa meminta-minta. Ya, sebetulnya gitu. Jadi kemarin dalam pas puasa Arafat, itu kan diantara hadisnya, ya, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, ya. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kama qala Rasulullah SAW. Nah, itu beliau mengatakan sebaik-baiknya doa, itu doa pada hari Arafah. Dan doa sebaik-baiknya yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana ada permintaan di situ? Yaitu kita betul-betul tahlil, tahmid, tasbih. Itulah menghamba. Itu sebaik-baiknya khairu ma qultu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi-nabi sebelumku juga mengatakan itu. Dan itu disebutkan doa. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu, maka qultu dalam doa, perkataanku dalam doa itu yang paling baik itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itulah penghamba. Kalau orang dia hamba, dia bukannya nggak boleh untuk meminta. Nah, Allah menyuruh kita juga ud'uni astajib lakum. Tapi apakah arti
Allah nyuruh meminta itu, kita nuntut. Ya. Jadi sebetulnya kita lagi menghamba kepada Allah atau lagi nuntut Allah. Kalau kita nuntut Allah, ya Allah saya sudah beribadah sholat, saya sudah ibadah puasa, maka ampunlah dosa saya ya Allah. Itu kita minta, nuntut, atau apa? Kita tuh sebagai hamba atau sebagai Tuhan di depan Allah. Nah, kita lagi berkhidmat atau pengen dihikmati. Nah, inilah sebetulnya banyak orang belum kenal siapa dirinya. Kalau dia belum kenal siapa dirinya, dia nggak akan kenal Allah. Dia belum tahu status dirinya sebagai hamba, ya, maka dia nggak bisa mengenal Allah sebagai Tuhan. Nah, gitu. Karena ya khidmah itu kadang kita sering lupa. Ya. Jadi khidmah kepada diri sendiri, padahal harus itu khidmah itu kepada Allah. Ya. Menghamba itu hanya kepada Allah. Ya. Memenuhi seluruh hak-hak Allah. Ya. Menjalankan semua yang Allah inginkan. Tentu semampu kita, sebisa kita, dan insya Allah Allah mampukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebankan seseorang atas kewajiban di luar kemampuan. Dan kita melakukan itu semua bukan ingin mendapatkan imbalan, bukan ingin mendapatkan surga atau menjauhi neraka, tapi memang bentuk penghambaan kita. Dan memang sejatinya kita memang patut untuk melakukan itu, dan Allah berhak, sangat pantas, sangat layak untuk diberlakukan seperti itu. Ya. Maksudnya kita memang pantasnya kita sujud, memang pantasnya kita bersyukur, dan Allah memang sudah selayaknya disyukuri, disembah. Ya. Tanpa harus Allah memberikan nikmat, tanpa harus Allah memberikan jaminan surga, itu sudah kelayakan Allah, ya, untuk disembah. Ya. Gitu. Jadi makanya kita melakukan sesuatu itu semata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu sejatinya kita sedang berkhidmah kepada diri sendiri. Nah, misal kita ibadah biar kita dapat rezeki, kita sholat duha biar rezeki kita banyak, kan Allah udah jamin sebetulnya rezekinya. Ya. Kita kurang yakin tentang jaminan rezeki itu, sehingga kita ibadah untuk biar memperbanyak rezeki biar ini. Ya. Jadi bukannya salah ibadah itu untuk menggait rezeki, ya. Tapi ya tandanya dia belum kenal. Ya itulah, orang kan kenal itu bertingkat. Ya, ada yang baru cuman sekedar kenal nama saja, ada yang sudah pernah ketemu, ada yang sudah sering ketemu. Ya, tapi belum dekat. Ada yang sudah sudah tinggal bareng, tapi belum jadi sahabat, belum jadi pokoknya deket banget lah. Nah, CS-an kan gitu. Nah, kita sama teman-teman, sama orang-orang itu, sama Allah juga gitu. Ada yang cuma kenal nama doang. Siapa yang kamu sembah? Siapa Tuhan? Ya Allah. Cuma dia nggak tahu siapa itu Allah, bagaimana Allah menciptakan kita, untuk apa Allah menciptakan kita itu siapa di hadapan Allah, menurut Allah itu siapa di pandangan kita, bagaimana kita berlaku atau melakukan sesuatu ibadah saat itu kita persembahkan kepada Allah. Nah, jadi ya itulah bertingkat-tingkat, dan kita berusaha untuk lebih baik. Ya. Kita tingkatkan amalan kita, cara pandang kita, cara kita mengenal Allah. Ya. Jadi ibadah, ya, bukan untuk mendapatkan rezeki, tapi memang kita ibadah karena kita layak untuk beribadah, dan Allah sangat layak untuk diibadahi. Gitu. Nah, kita belajar supaya kita mampu bersaing dengan orang lain. Itu sebetulnya berkhidmah untuk diri sendiri.
Harusnya kan kita belajar untuk mengenal Allah, untuk takwa, untuk menguatkan keimanan kita. Ya, gitu. Tapi kita belajar sekolah untuk biar bisa saingan, biar bisa mendapatkan pekerjaan, saingan sama orang banyak. Ya, biar jadi pejabat, biar jadi tokoh masyarakat, dan seterusnya. Itu sebetulnya kita lagi menghamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menghamba diri kita sendiri. Itu. Jadi ya kita perlu mawas diri, kita perlu memperhatikan hal-hal itu. Ya. Dikisahkan dalam riwayat itu pada saat Allah menciptakan atau manusia itu hendak diciptakan, ya, ada 4 malaikat, atau dikatakan di sini juga dalam riwayat dijelaskan ini setiap manusia pengen diciptakan, dalam arti mau dilahirkan, itu mau dijadikan wujud. Ya. Itu ada malaikat. Nah ini dia saling debat, saling diskusi lah. Dalam bukan arti diskusi sesama mereka, tapi mereka saling mengomentari tentang apa yang akan terjadi di sini nih. Ya. Ini manusia lagi mau diciptakan, malaikat ya melihat itu dan saling mengomentari saat jin dan manusia ingin diciptakan. Malaikat pertama itu dia bilang, seandainya mereka semua tidak diciptakan. Ini malaikat yang pertama nih, yang dia bilang, ya coba aja nggak usah diciptain ya mereka, karena ya diciptain nanti banyak yang nggak tahu kenapa dia diciptakan. Makanya habis itu yang kedua bilang, ya andai saja jika mereka diciptakan dan mereka mengetahui kenapa mereka diciptakan. Nah, jadi malaikat yang kedua itu komentarnya lebih panjang dan lebih apa namanya, ada pengharapan lah. Ya oke lah mereka diciptakan, tapi semoga mereka itu tahu kenapa mereka diciptakan. Nah, ini jin dan manusia ini, kita ini. Kemudian malaikat yang ketiga itu menimpali. Nah, jadi nyaut lagi tuh. Nah, yang ketiga, seandainya saja mereka itu mengetahui kenapa mereka diciptakan dan mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya. Mengamalkan apa yang mereka ketahui. Jadi kita habis tahu, habis berilmu, itu harusnya, mestinya, sudah sepatutnya itu kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Dan tidak sedikit misalnya orang-orang yang dia mengaku ya sudah ma'rifatullah, saya sudah tingkatan hakikat, bukan lagi syariat, ya bukan lagi ini, katanya kenal, kok nggak mengamalkan. Dan banyak orang begitu. Nah, dan harusnya kan kita semakin kenal, ya kita semakin berkualitas amalan kita. Kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Nah, seperti itu. Kemudian malaikat yang keempat itu bilang, ya, nyaut lagi, ya, andai aja, coba aja mereka itu tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui dan mereka pun bertobat atas amalan mereka. Ini nyautin yang ketiga tadi. Yang ketiga kan bilang, semoga mereka tahu kenapa diciptakan dan mengamalkan apa yang tidak diciptakan. Dan nyatanya tidak banyak yang tidak mengamalkan apa yang diketahui, ya, tentang penciptaan dirinya, ya, maksud penciptaan dirinya. Dan yang keempat bilang, ya semoga andai kata mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, mereka mau bertobat. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Cuman banyak orang itu nggak tahu Allah itu punya sifat Ghafurun Rahim. Ya.
Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Allah punya sifat Rahman, Rahim, tapi dia berpaling dari Allah. Ya, gitu. Makanya, nah, ketika malaikat itu saut-sautan tadi itu, 4 malaikat saut-sautan, kemudian Allah menjelaskan dengan mengatakan sesungguhnya tidaklah kuciptakan apa namanya hamba-hambaku, makhluk-makhluk ini ya, untuk dirinya sendiri, ya, melainkan aku atau Allah menciptakan mereka semua untuk menyembahku dan mengesahkanku. Jadi ketika malaikat itu lagi sibuk begini, ya Allah bilang begitu. Sesungguhnya aku tidaklah menciptakan makhluk-makhlukku itu untuk dirinya sendiri, tapi aku menciptakan mereka semua ya, untuk menyembahku, kata Allah, ya, untuk menyembahku dan mengesahkanku. Ini sebetulnya pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah malaikat tadi itu yang sahabat penyaut itu, betapa banyak manusia yang tidak tahu dan tidak mau tahu menahu. Ada yang dia tidak tahu, ada yang dia tidak mau tahu tentang tujuan Allah menciptakan dirinya. Dia kira ya udah, ya ada ya, yang ngalir aja udah. Padahal nggak mungkin nggak ada hikmahnya, nggak ada maksudnya. Kemudian di antara pelajaran lain dari yang bisa kita ambil dari kisah malaikat tadi, kenapa harus ada penciptaan itu? Jadi kita bisa tahu jadinya dari diskusinya para malaikat tadi, kenapa itu jin dan malaikat itu diciptakan. Akhirnya ada jawaban dari Allah ketika saut-sautannya malaikat kemudian dijelaskan oleh Allah. Jadi kenapa perlu ada penciptaan dan mereka diciptakan, dan untuk apa mereka diciptakan. Nah itu cuma karena banyak orang tidak tahu tentang hakikat. Hakikat itu sebetulnya inti, akar daripada suatu hal, ya. Hakikat kita diciptakan. Sebetulnya apa sih intinya, intisari daripada kita diciptakan? Ya. Intisari daripada penghambaan kita. Banyak orang nggak tahu, banyak orang jahil akan hal itu, ya. Yang membuat mereka akhirnya tersesat atau enggak meremehkan pengawasan Allah atas dirinya. Gitu. Dia lupa Allah mengawasi dirinya. Jadi kalimat terakhir tadi yang malaikat keempat itu kan, andai kata, ya, ini udah penciptaan udah selesai nih. Nah, kemudian mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, tapi mereka bertobat. Ini ada kisah tentang taubat. Nah, jadi taubatnya Ibrahim bin Adam. Ya. Jadi rahimahullah wa radhiyallahu anhu warḍah. Nah, itu beliau dikisahkan suatu hari saat beliau lagi asik mancing. Nah, itu. Kemudian pas lagi mancing itu tiba-tiba ada terbesit, dalam atau kayak ada dengar sesuatu. Kalau orang dulu bilangnya wangsit. Nah, pokoknya kayak ada bisikan. Nah, yang ngebisikin dia, tiba-tiba dia dengar, dan itu cukup kaget, ya, membuat Ibrahim bin Adam ini kaget. Bisikan itu dikisahkan, dibilang, wahai Ibrahim,
apakah untuk ini kamu diciptakan? Ini Ibrahim bin Adam ini ulama sufi itu lagi mancing ya. Wahai Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan? Kemudian, dan apakah kamu diperintahkan untuk ini? Emang ini yang Allah suruh mancing ini? Emang Allah buat kamu untuk mancing? Kemudian emang Allah nyuruh kamu mancing? Dia lagi megang pancingan, lagi mancing. Kemudian itu apa kaget kan Ibrahim bin Adam. Kemudian nggak selang lama Ibrahim bin Adam dengar lagi, ya, woi atau wahai Ibrahim, kamu diciptakan bukan untuk ini, bukan pula diperintahkan untuk melakukan hal semacam ini. Jadi pertama itu pertanyaan, wahai Ibrahim, itu pertanyaan yang dalam arti menjelaskan ya. Apakah kamu diciptakan untuk ini? Dan apakah kamu diperintahkan untuk mancing? Kemudian bisikan yang itu langsung negesin lagi, dan kalimatnya bukan pertanyaan, langsung memang pernyataan. Kamu diciptakan bukan untuk mancing. Dan kamu bukan Allah perintahkan untuk mancing. Mancing ini dalam arti luas itu ya perbuatan yang sia-sia. Dan sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW itu sabdakan ya, apa namanya, tarkuhu malayanihi, ya, apa dia, min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi, atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, jadi di antara bentuk keislaman, bentuk ketakwaan, bentuk iman dari seseorang yang sesungguhnya itu dia mampu untuk menghindari perbuatan yang sia-sia bagi dirinya. Nah itu sia-sia. Nah, mancing itu, makanya Ibrahim bin Adam dapat bisikan itu. Sejak dikasih bisikan itu, Ibrahim bin Adam radhiyallahu an itu langsung tobat, langsung nggak pernah lagi itu namanya mancing. Bukan cuma mancing, dan hal-hal yang melalaikan dan sia-sia lainnya, apapun itu, langsung tersadarkan. Jadi sebetulnya mungkin kita nggak dapat bisikan seperti ilham atau yang semacam Ibrahim bin Adam, tapi sebetulnya setiap diri kita itu Allah bekali domir, jadi kata hati ya. Nah, itu sebetulnya dia selalu menyuruh kita, kalau kita mau mengikuti kata hati kita, dia akan menuntun kita untuk keperbuatan yang baik. Makanya ada ungkapan sal domirok ya. Jadi kita mau ngapa-ngapain, mau berbuat sesuatu nih, coba tanyakan kata hatimu ya. Dia bilang jangan, ini tuh nggak manfaat, sebetulnya ada yang lebih manfaat. Oke lah, mungkin ini bermanfaat, tapi ada yang lebih manfaat. Ini baik, cuman ada yang lebih baik, ada yang lebih prioritas. Apalagi yang nggak baik, pasti bilang ini nggak baik, kerjakanlah yang baik. Ini merugikanmu, merugikan dirimu, merugikan keturunanmu, keluargamu, dan tentu ini bukan yang Allah perintahkan. Dan engkau diciptakan bukan untuk ini, untuk melakukan hal yang sia-sia. Jadi ya itulah, kita melakukan sesuatu ibadah sekalipun, itu kita butuh apa namanya, ya pemahaman seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita memiliki cara pandang yang lebih luas dalam ibadah kita.
Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah itu mengatakan ciri-ciri seorang faqih sejati. Ini orang-orang yang ahli fikih, ahli ibadah yang sejati. Sesungguhnya dibilang yang mampu memahami rahasia dari sebuah penciptaan serta mengamalkan apa yang ia ketahui. Inilah sebenarnya ilmu fikih yang sejati. Ya. Jadi seorang fakih dia memiliki ilmu fikih, ahli dalam ilmu fikih. Tapi ilmu fikih yang sejati, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, adalah saat ia beribadah dan mampu memahami rahasia dari sebuah penciptaan serta mengamalkannya. Itu kan yang pada yang diucapkan oleh malaikat ketiga ya. Mereka mengetahui apa yang diciptakan dan mengamalkan apa yang mereka ketahui. Dan barang siapa yang telah Allah anugerahi kemampuan atau ilmu fikih yang tadi itu, fikih tapi paham betul sampai rahasia-rahasia dari sebuah penciptaan, maka sesungguhnya orang yang sudah sampai kepada tahapan itu, nikmat itu adalah nikmat yang sangat besar, anugerah yang tak terhingga. Allah ngasih kita ilmu itu suatu anugerah, kita dikasih ilmu fikih itu suatu anugerah. Dan kalau kita sampai Allah izinkan, Allah kasih ilmu fikih yang sejati, bukan sekedar kita sholat banyak-banyakan, puasa banyak-banyakan, tapi kita ada rasa kenapa kita harus sholat banyak, ada rasa mengenal, tahu apa sebetulnya yang membuat kita ingin, kita harus puasa banyak, sedekah banyak, ya, ibadah banyak. Ya, gitu. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an itu pernah berkata, ilmu fikih atau fikih itu bukan tentang banyaknya periwayatan atau pengetahuan, bukan tentang banyaknya pengetahuan, tapi tentang sebuah cahaya Allah yang Allah letakkan dalam hati hambanya yang terpilih. Itulah fikih. Jadi bukan sekedar dia tahu ilmu fikih, tahu ilmu sholat, tahu rukun sholat, tahu yang membatalkan puasa, tahu ini itu, tapi dia nggak ada cahaya di dalam hatinya. Karena ilmu itu sejatinya adalah cahaya. Dan cahaya itu Allah tanamkan, Allah pancarkan ke dalam hati hambanya yang terpilih. Karena hati itu tempat Allah memandang kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ila ajsadikum wala suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad kita, pakaian kita, luaran kita, gambaran kita seperti apa. Tapi yang Allah lihat, tempat Allah memandang kita, tempat Allah berinteraksi kepada kita, koneksinya, nah, itu ke hati. Dan hati itulah yang bercahaya, dia akan mampu mengenal siapa Allah. Dan bisa akhirnya menghamba, beribadah sebagaimana sepatutnya ia beribadah. Kemudian Abul Abbas Al-Mursi, seorang waliullah, gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, muridnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Abul Abbas Al-Mursi As-Sakandari juga itu beliau. Beliau pernah bilang, seorang fakih, ahli fikih itu ialah orang yang mampu membuka tirai hijab pada mata batinnya. Jadi banyak dari kita tidak bisa melihat dengan mata batin. Lahum qulubun la yaqiluna biha, atau lahum
qulubun la yabsuruna biha. Jadi banyak yang hatinya itu tertutup. Dia punya ilmu, ilmu syariat, dia udah belajar, ilmu fikih, cuman batinnya masih tertutup. Am ala qulubihim aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha. Jadi apakah di dalam hatinya mereka itu masih ada penghalangnya, masih terkunci. Kalau dia masih terkunci, berarti dia belum mencapai derajat faqih. Menurut orang-orang yang sudah sampai derajat bahwasanya mengenal untuk apa dia ibadah. Gitu. Ya, para sufi. Ya. Dan sufi ini bukan sekedar sufi yang pakaian sufi, tapi memang sufi yang faqih. Maka dia bisa menjelaskan. Ada faqih yang sampai kepada faqih sejati, ada yang masih belum. Tuh. Makanya inilah perlunya ilmu tasawuf untuk mengiringi perjalanan ibadah atau perjalanan ilmu fikih kita. Kalau kita ibadah hanya dengan ilmu fikih saja, tanpa ilmu tasawuf, tanpa ilmu mengenal Allah, tanpa ilmu mengenal diri, ya, maka ya kita sama aja belum mencapai hakikat daripada apa yang kita kerjakan. Gitu. Karena definisi dari berbagai definisi tasawuf, inti daripada definisi tasawuf itu sidqut tawajjuh li ibadatillahi azza wa jalla. Jadi menghadap kepada Allah dalam ibadah kepadanya dengan penuh kebenaran. Kita tanpa ada raguan, sidqut tawajjuh, benar-benar kita menghadap hanya kepada Allah, nggak noleh kanan kiri. Dan kita ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla, nggak kepada yang lainnya, bukan untuk diri kita atau orang lain atau siapapun itu. Nah, jadi betul-betul sidq, kejujuran, kebersihan, ya, kesucian yang tidak ternodai dengan hal apapun. Makanya fikih dan tasawuf dia itu saling terikat, dan ikatannya itu kalau kata profesor guru kita, guru kami, nah jadi Maulana Syekh Profesor Jamal Faruq Ad-Daqaq itu mengatakan ikatan antara fikih dan tasawuf itu ikatan talazum, ya, ikatan kelaziman, ya, keharusan, nggak bisa terpisahkan. Nah, belajar fikih doang nggak ada tasawufnya, atau belajar tasawuf doang nggak ada fikihnya, itu nggak bisa. Ya, karena fikih harus ada tasawufnya. Saat kita menjelaskan fikih harus ada nilai-nilai tasawufnya. Saat kita menjelaskan tasawuf harus ada nilai-nilai fikihnya. Karena kalau misalnya salah satunya saja, ya, itu bisa seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang cuma ngerti ilmu fikih tapi dia nggak ngerti tentang tasawufnya, maka dia jadi fasik. Dan kalau dia cuma ngerti tasawufnya tanpa ngerti fikihnya, maka dia jadi zindik. Ya. Zindik itu bagian daripada kekafiran. Ya. Dan waman jama'a bainahuma, dan barang siapa yang mengkombinasikan antara tafaqquh dan tasawuf, faqad tahaqqaq. Ya. Maka dia sejatinya sudah meniti jalan hakikat. Dalam arti, ya, dia betul-betul melakukan yang sebenarnya, yang sepatutnya dia lakukan. Saat dia ibadah, dia melakukan suatu ibadah yang seharusnya, bukan yang tidak seharusnya. Itu namanya kita mengerti, kita kenal Allah siapa. Allah itu Tuhan, kita itu hamba.
hamba itu harusnya seperti apa, Tuhan itu harusnya diapakan, bagaimana cara kita beribadah, menghamba, berkhidmah kepada Tuhan kita. Maka sifat kehambaan, jadi di antara sifat-sifat hamba atau kehambaan itu dia merasa miskin, dia merasa fakir. Maka kalau orang dia miskin, dia fakir, dia akan butuh, dan butuhnya itu cuman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak fakir kepada siapapun. Dia mungkin susah, tapi dia gak perlu minta. Kalau dia tahu ya, kalau dia mengenal tentang hakikat dirinya, dia nggak perlu minta sama siapapun. Dia minta hanya kepada Allah. Dia miskin, memang sejatinya dia miskin. Namanya hamba ya miskin. Tuan ya pasti kaya. Setidaknya lebih kaya kalau manusia, di kalangan manusia ada tuan dan budaknya. Ya budak ya pasti miskin. Tuannya ya pasti kaya. Setidaknya lebih kaya daripada si budak. Dan yang si budak ya, itu pasti dia minta, karena dia nggak punya. Dia mau makan dia minta, mau minum dia minta, mau makan dia izin, ya, mau minum dia izin. Makanya kita dalam ibadah kita disuruh baca doa. Itu sebenarnya kita seperti kita lagi minta izin sama Allah. Kalau kita kenal dalam setiap aktivitas kita mengenal Allah, kita mampu melihat Allah dalam arti sifat-sifat Allah kita mengenal. Jadi melihat Allah dalam arti bukan melihat Allah, ya, tapi di dunia itu nggak bisa kita melihat Allah, ya, dalam rahimah Rabbi, ya. Tapi kita bisa merasakan sifat-sifat Allah, dan itulah sebetulnya seperti melihat. Dan kita melihat sifat-sifat Allah itu, cahaya-cahaya sifat-sifat Allah itu, keagungan sifat Allah itu, ya pakai basirah kita, pakai cahaya ilmu yang Allah tanamkan, yang Allah anugerahkan di dalam hati kita karena kesucian hati kita, kebersihan hati kita, sehingga Allah mau menganugerahkan cahaya ilmu di dalam hati kita untuk senantiasa berinteraksi, terkoneksi. Jadi kita perlu memperbaiki koneksi vertikal kita, ya, kepada Allah. Jangan cuma memperbaiki, memperluas jaringan koneksi horizontal kita kepada manusia, kolega, teman, sahabat, atasan. Tapi koneksi vertikal kita kepada Allah itu nggak ada, terputus, terkunci, bahkan gelap gulita. Itu jangan sampai. Nah, itu jadi ciri-ciri hamba itu ya fakir, miskin, lemah. Dia merasa lemah di hadapan Allah, nggak berdaya. Dia ngerasa bodoh. Nggak boleh kita ngerasa pintar di hadapan Allah. Dan kalau orang udah selalu merasakan kehadiran Allah, nggak akan dia merasa dirinya pintar. Meskipun di antara orang-orang lain, di antara teman-temannya, di antara masyarakatnya, dia dianggap pintar atau dia cukup punya ilmu, tapi dia nggak pernah akan ngerasa pintar. Nggak akan pernah ngerasa pintar, karena yang dia lihat kehakikatan dirinya sebagai hamba, dia itu bodoh. Hamba itu ya bodoh, dan kepintaran itu dari Allah. Sewaktu-waktu bisa Allah ambil, karena itu milik Allah. Saat ini ya kita mungkin pintar, kita mungkin kaya, kita mungkin ini, kita mungkin itu, tapi ini semua bukan punya kita. Allah sewaktu-waktu mau ngambil, ya terserah. Saat ini kita hafal Quran misalnya, hafal berapa juz kah atau apa, kita terima kasih Allah telah anugerahi ya, kita untuk bisa menghafal Quran. Tapi kita nggak boleh sombong, ngerasa pinter. Oh, saya udah hafiz Quran, saya udah hafizoh. Ya. Allah kalau mau ngambil hafalan kita gampang sekali.
Makanya kita setiap habis belajar itu kita selalu diajarin doa, Allahumma qad istaudatnaka bima 'allamtana. Ya Allah, saya titipkan lagi kepadamu engkau yang ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Saya titipkan lagi. Karena kalau saya menerima ilmu yang bukan sifat saya, sebetulnya saya nggak mampu menerima ilmu tanpa izin. Jadi engkau izinkan saya mendapatkan ilmu ini, saya titipkan lagi. Dan semoga ketika saya butuh, engkau hadirkan ilmu itu. Allahumma qad istaudanaka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina. Jadi Allah, pas lagi saya butuh, tolong engkau kasih saya ilmu. Dan saya memang nggak pantas untuk menyandang status alim, karena alim itu hanya milikmu. Ilmu itu hanya milikmu, keilmuan itu hanya milikmu. Ya. Wala tunsinanhu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga engkau tidak jadikan saya lupa terhadap ilmu yang sudah engkau berikan. Itu permohonan kita, ngerasa bodoh, ngerasa ini, ngerasa hina dan tak berdaya. Itu ciri-ciri hamba. Otomatis dengan dia mengetahui ciri-cirinya dan berperilaku dengan sifat-sifat kehambaan yang tadi, fakir, miskin, lemah, bodoh, hina, tak berdaya, segala macam, maka dengan begitu dia akan tahu sifat-sifat keagungan Allah Tuhannya Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah pun kalau sudah begitu, Allah akan tunjukkan, Allah akan perlihatkan, Allah akan berikan pertolongannya, bantuannya, dan Allah titipkan sifat-sifatnya kepada hambanya. Allah kasih pertolongan kepada kita, Allah bantu kita untuk menyelesaikan masalah melalui cobaan. Kemudian Allah titipkan sifat-sifat Allah kepada kita. Allah Maha Kaya, Allah yang punya sifat kaya, Allah kasih kepada kita. Allah titipkan sifat kaya, pancaran sifat kaya kepada kita. Allah pancarkan sifat kayanya Allah, sifat alimnya Allah kepada kita. Kalau kita betul-betul sudah melaksanakan, sudah berperilaku dengan sifat-sifat kehambaan yang seharusnya. Dan kita mengenal tentang hakikat kerububiyahan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan juga dalam hikamnya, dalam kitab Al-Hikam, itu kun bi awsafi rububiyatillahi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa. Kun bi awsafi rububiyatihi atau rububiyatillahi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa. Jadilah seorang hamba yang selalu terikat, selalu punya ikatan dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadilah seorang hamba yang selalu menjalankan secara hakikat dengan sifat-sifat kehambaannya. Kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa. Kalau begitu, kalau sudah kita bisa begitu, sudah bisa punya ta'alluq, punya ikatan ya dengan sifat rububiyahnya Allah ya, dan kita selalu menjalankan status kita dengan hakikat ya, dengan sebenar-benarnya. Apa status itu? Status kehambaan kita. Sifat-sifat kehambaan kita jalankan dengan penuh kesungguhan.
kebenaran. Nah, maka andai kata pun kita Allah anugerahi kekayaan, Allah anugerahi kita pengetahuan, maka kekayaan itu menjadi kaya billah. Kita jadi orang kaya yang billah. Kita jadi orang alim yang billah. Kita jadi orang mulia yang billah. Orang kuat yang billah. Apa itu maksudnya? Ya karena Allah. Kita kenal kita ini dikasih kaya saat ini bukan karena kita pantas kaya. Allah, kita ta'aluk sama Allah. Ini hanya pemberian Allah. Ntar Allah mau ambil, ntar Allah nyuruh kasih, ya udah. Nah, sebagaimana seorang budak disuruh jagain harta tuannya. Ya udah, ya disuruh nanti hartanya itu nanti dijagain kambing lah ibaratnya. Seorang budak disuruh jagain kambing oleh tuannya. Itu kambingnya bukan punya si budak. Jadi ntar tiba-tiba tuannya mau ngambil, mau ngasih ke orang semuanya tuh kambing, atau mau dipindahin ke budak yang lainnya, ya. Atau enggak memang kambing itu nanti disuruh tuannya menyuruh kepada si budak untuk itu ntar satu kambing kasih ke dia, 2 kambing kasih ke dia. Nah, itu terserah si tuan. Budak itu hanya menjalankan saja. Jadi dikasih ilmu, ya, Allah nyuruh. Nah, kalau orang yang dikasih ilmu itu amalin. Jangan cuma ngamalin, ajarin. Itu Allah yang nyuruh. Jadi bukan ilmu itu untuk sombong-sombongan, untuk gaya-gayaan. Kita ini yang dikasih ilmu, kalau kita kenal kenapa Allah ngasih ilmu kepada kita, gitu. Kalau kita kenal, tahu kenapa Allah ngasih kekayaan kepada kita, bukan kepada yang lain. Maksudnya apa yang harus dilakukan dengan kekayaan ini? Apa yang harus dilakukan dengan keilmuan ini? Dengan kekuatan ini, orang-orang yang punya badan kuat, orang-orang yang punya jabatan, kemuliaan. Apa yang harus dilakukan dengan kemuliaan titipan itu? Kita harus tahu, kita harus kenal. Kalau kita kenal diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Nah, itu. Jadi itulah yang membuat kita tenang. Tanpa itu kita akan selalu gundah, akan selalu gelisah, risau. Karena dikatakan sesungguhnya yang menyebabkan kegundahan hati para ahli ibadah, para ubad, zuhad, orang-orang yang pengen zuhud, itu masih dikasih Allah, masih terbesit kegundahan. Orang-orang yang suka ibadah, suka sholat, puasa, baca Quran, dia masih terjangkit kegundahan, kerisauan. Kenapa? Karena dia masih terhijab, masih tertutup hatinya. Dari apa? Dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dia melihat manusia, yang dia lihat manusia, bukan yang dilihat ini adalah ciptaannya Allah. Dia melihat pohon, yang dilihat cuma pohon, bukan melihatnya ini adalah pohon ciptaannya Allah. Dia melihat anjing, ya binatang yang najis, ya, atau melihat babi, binatang yang menjijikan, yang banyak cacing pitanya, yang haram. Dia cuma sekedar itu aja. Dia tidak melihat di situ babi itu adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah haramkan kita untuk mengkonsumsinya, untuk ininya sebagai cobaan, meskipun dia itu, si babi itu makhluk yang paling bermanfaat, setiap organ di dalam dirinya. Nggak ada yang nggak bisa dimanfaatin, dari tulang, darah, semuanya yang dalam. Cuma cobaan untuk manusia karena perintah Allah. Tapi kita tetap melihat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi kenapa seorang hamba, orang yang ibadah masih gundah? Orang yang udah berlaku zuhud, saya udah nggak menghindari banyak manusia, gitu kan.
udah nggak banyak bergaul, udah mengurangi riba atau udah menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang riba, yang ini, tapi masih gundah gulana karena dia belum bisa melihat hakikat dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia udah bisa, insya Allah kegundahan dari hati seorang hamba itu akan sirna. Itu. Kalau Imam Ibnu Athaillah lagi bilang innama yastauhishul ubbad wa zuhad atau ibad wa zuhad min kulli syai'in liyaghibahum 'anillahi fi kulli syai'. Falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastauhishu min syai'. Andai kata dia sudah menyaksikan keagungan sifat-sifatnya Allah, nggak akan lagi dia ragu. Dalam Al-Quran dikatakan namanya orang-orang soleh, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak punya ragu, dia nggak punya khawatir, ya. Udah biasa aja. Oh, ya, semuanya sudah Allah tentukan. Dia tahu apa maksudnya ini terjadi, untuk apa dia seperti ini, kenapa Allah miskinkan dia, kenapa Allah kayakan dia, kenapa Allah pintarkan dia, kenapa Allah mampukan dia untuk ini, untuk itu. Dia mengerti dan dia tahu apa yang akan terjadi. Dalam arti bukan tahu secara hakikat, tapi tahu secara ya apa yang sebetulnya Allah mau. Jadi punya bayangan itu, maka dia nggak ragu. Nah, gitu. Maka siapa yang paham hakikat penciptaannya, untuk apa ia diciptakan, dan siapa zat yang telah menciptakannya, nah, maka pengetahuan itu, pemahaman itu akan membawanya kepada sifat zuhud terhadap dunia. Tidak sibuk dalam menuruti kecondongan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan dirinya. Gitu. Nggak perlu dia khawatir lagi tentang rezeki yang belum atau yang akan dia dapat. Ya. Karena dia tahu bahwasanya rezeki itu sudah Allah jamin. Dan yang bagi rezeki itu hanya Allah, dan sebaik-baiknya pemberi rezeki adalah Allah. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Jadi nggak perlu lagi dia menghamba, mengarap-ngarap. Usaha tetap, tapi meminta, yakin itu hanya kepada Allah. Ya. Itulah ma'rifat Allah. Ya. Ma'rifatullah itu begitu mengesahkan Allah secara zahir dan batin. Jangan cuma batinnya, zahirnya tidak. Jangan cuma, wah pokoknya saya ini, tapi saya nggak sholat. Ya enggak, tetap sholat dan tetap melihat hakikat tentang amalan sholat tersebut. Ya. Jadi secara zahir maupun batin. Jadi mengenal zat sang pencipta dengan segala sifat keagungannya. Sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal hakikat dirinya dengan segala sifat dan tugas-tugasnya. Nah, jadi itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada kesalahan kata, kesilafan pengucapan, itu min indi nafsi fa astaghfirukum wa astaghfirullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan atau saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan Ustadz. Baik, kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Anda persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, perwakilan on mic 2 orang. Tafadhali yang ingin bertanya, Anda persilahkan. Buat Ukti Nabila Az-Zahra, Anda persilahkan untuk bertanya melalui on mic. Tafadhali mashkurah.
Afwan, Uti Nabila masih di tempat? Baik, mungkin yang mengangkat tangan, Ana persilahkan untuk bertanya. Tafadhol. Baik, mungkin teman-teman yang lain agak sedikit segan atau bingung ingin bertanya apa Ustadz. Mungkin nanti mereka bisa bertanya melalui DM Instagram Ustadz, diperbolehkan. Apa gimana? Mungkin teman-teman masih bingung mau bertanya tentang apa. Apa boleh nanti jikalau mereka ingin bertanya melalui DM Instagram Ustadz, diperbolehkan? Iya, khair insyaallah. Ya, jadi Afwan, ini ada yang bertanya Ustadz, izin saya membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Pada permulaan ayat diawali dengan menyebutkan bahwa dalam menciptakan alam, langit dan bumi memakan waktu selama 6 masa dengan rincian 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan segala isinya, dan 2 hari menciptakan langit dan segala isinya. Maksudnya itu bagaimana Ustadz? Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan. Saya persilahkan. ya itu kalau misalnya yang Allah menciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari, ya dengan rincian berbagai riwayat itu beda-beda. Ada yang 6, ada yang ini kemudian 2 hari, ada yang sehari, ya, dirincikannya itu beda-beda. Itu maksudnya memang apa namanya? Ya ada proses yang memang Allah ingin ya untuk dia satu-satu. Ya. Kenapa dijadikan 6 hari? Kenapa nggak langsung aja? Ya, kan gitu. Misalnya pertanyaannya gitu. Kenapa harus 6 hari? Ya, karena yaitu untuk menunjukkan bahwasanya adanya proses. Ya. Jadi mana dulu yang perlu untuk diciptakan sehingga ada ini. Ya, kemudian baru setelah ya itu sebetulnya untuk urutan. Jadi penciptaan alam semesta ini sejatinya ya untuk mengajarkan kepada makhluknya juga, ya, mengajarkan kepada makhluknya bahwasanya harus ada tahapan-tahapan seperti ini. Kalau kita pengen apa namanya nuang atau kita pengen minum, maka kita harus beli airnya dulu. Berarti harus ada air. Nah, misalnya kalau kita pengen minum pengen nuang air dari teko misalnya, maka kita perlu punya gelas ya untuk menadangi itu. Jadi sebetulnya ada urutan itu untuk menunjukkan hikmah-hikmah. Dan hikmah itu setiap ulama itu diberikan cara pandang yang mungkin berbeda. Ada hikmah. Karena hikmah itu yang tersirat, ya, bukan yang tersurat. Yang tersurat itu tadi misalnya udah jelas, Allah cuma memberikan penjabaran, penjelasan secara zahir. Nah, secara tersuratnya Allah menciptakan alam semesta selama beberapa masa. Kemudian di masa ini itu menciptakan ini, di masa berikutnya menciptakan ini, kemudian di masa berikutnya menciptakan ini, dan Allah menjadikan dalam masa itu, ya misalnya
dalam hitungan 1 tahun. 1 tahun itu ada berapa waktu? Waktu itu misalnya dibagi 12. Dari 12 itu nanti dibagi ke berapa lagi perputarannya. Nah, itu setiap orang untuk bisa membaca itu, yang tersurat, hikmah-hikmah yang tersurat dari apa yang tersirat dari apa yang tersurat itu berbeda-beda. Jadi kalau yang dimaksud di pertanyaan ini, ya kan, menciptakan alam langit bumi, ya, memakan waktu selama 6 hari. Ya, ini bukan menunjukkan Allah berarti harus butuh waktu gitu, untuk menciptakan itu, atau Allah nggak mampu untuk menciptakannya dalam 1 masa. Nah, tapi ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ada proses-proses yang perlu kita gali, ya, dari urutan-urutan itu sendiri, ya, dan dari penghuni-penghuninya. Ya. Jadi kurang lebih begitu ya, yang apa namanya, yang seingat dan yang pernah Al-Fakir ketahui. Tentu lebih banyak, tentu banyak lagi hikmah-hikmah lainnya. Ya. Jadi nggak habis-habis kalau kita kadang bicara hikmah, itu nggak ada habisnya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan orang yang sudah Allah berikan ilmu hikmah itu sebetulnya Allah udah kasih kebaikan yang sangat banyak. Nah, gitu. Tinggal seberapa besar kita mengejawantahkan atau mengaplikasikan daripada hikmah-hikmah yang sudah dijabarkan. Ya. Kalau saintis misalnya, para cendekiawan, para pakar-pakar sains itu saat dia mendapat keterangan yang tersurat tahun itu ada 1 tahun itu ada 12, nah, dia akan menghitung kenapa dari 12, ada apa rahasianya gitu. Makanya kadang-kadang itu bisa dibuktikan. Makanya ilmu pengetahuan itu di antara cara Allah untuk mengungkap keagungan dirinya. Karena dalam tasawuf dikatakan ada 3 cara mengenal Allah, 3 cara ma'rifatullah. Pertama, mengenal ayat-ayat Qur'aniyah. Mengenal ayat-ayat Qur'aniyah. Jadi mengenal, tahu, hafal kalau bisa ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam kitab-kitab suci yang sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu mengenal alam semesta. Ya. Jadi Allah sudah ngasih yang tersurat nih. Ya, Allah menciptakan alam semesta menjadi berapa hari, dalam waktu berapa hari, dan seterusnya. Itu kalau kita memperhatikan, ya, bahwasanya oh ternyata itu adalah proses, dan ternyata itu adalah cara Allah untuk di dalam hari ini seperti apa, hari berikutnya bagaimana, ya. Itu mengenal alam semesta. Kemudian yang ketiga, mengenal diri sendiri, ya. Jadi mengenal diri sendiri itu sebetulnya bagian daripada mengenal alam semesta, karena diri sendiri itu alam semesta, bagian daripada alam semesta. Jadi cuman dijabarkan itu menjadi 3. Jadi mengenal Quran, kemudian mengenal alam semesta, dan mengenal diri sendiri, mengenal apa yang ada di dalam diri. Itu tanda-tanda, dan kita masing-masing harus berusaha untuk mencari hikmah dari apa yang Allah kasih tanda-tandanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas jawabannya, Ustadz. Baik, ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Izinkan membacakannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana kedudukan thariqah dalam bermakrifat kepada Allah? Bisakah seseorang menjadi makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui thariqah? Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk menjawabnya. Thariqah itu ada yang mengatakan, ya ulama mengatakan itu keharusan. Ada pula yang bilang itu kebutuhan. Siapa yang butuh, maka dia berthariqah. Tapi pertanyaannya, emang ada yang tidak butuh? Gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, emang ada yang tidak butuh? Thariqah itu sebetulnya madrasah. Tarekat thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, itu sebetulnya madrasah. Kayak kita pengen belajar apa namanya, pengen ngafal Quran, pakai metode apa nih? Pakai metode Jawa Tengah, misalnya Yan Bu'a, atau metode Jawa Timur, Tebu Ireng, atau metode apa, atau belajar baca Al-Quran, mau pakai metode Umi, mau metode Usmani, Iqra, Qiraati, dan seterusnya. Itu madrasah, thariqah, manhaj. Untuk apa? Untuk menggapai tujuan. Apa tujuannya kalau dalam belajar Quran? Ya untuk biar bisa baca Quran. Kita masuk ke apa? Ke madrasah qiraati, pengajian qiraati, pengajian Iqra, pengajian ini kan untuk biar bisa baca Quran, bisa lancar, bisa ngafal akhirnya nanti. Sama, yaitu kita masuk ke thariqah biar bisa sampai. Kemudian sampai kepada Allah, sampai kepada ma'rifatullah, kita masuk madrasah itu. Pertanyaannya nih, pertanyaan berikutnya, ada nggak orang yang sampai kepada Allah tanpa thariqah? Sebetulnya sama juga, ada nggak orang yang bisa baca Quran tanpa dia belajar? Tanpa dia belajar ke madrasah, ada. Tapi sebetulnya madrasah itu kan kayak resmi. Ada yang secara resmi, ada yang tidak resmi. Intinya adalah dia belajar. Dan belajar itu kepada seseorang. Jadi misalnya dia tidak berthariqah, tapi dia ngaji kepada guru orang yang berthariqah. Meskipun guru itu bukan mursyid, ya, belum sampai derajat mursyid, tapi dia memberikan amalan-amalan thariqahnya. Ya, maka sejatinya sebetulnya dia setelah menjalankan thariqah, meskipun tidak dalam koridor thariqah, tidak masuk, tidak daftar ke madrasah thariqah. Jadi berthariqah itu tetap harus. Belajar itu tetap harus. Itu gampangnya itu seperti itu. Ada nggak orang yang mencapai ma'rifat tanpa thariqah? Hampir dibilang atau bisa dibilang tidak ada. Cuman apakah ya, orang wajib berthariqah? Atau enggak, apakah orang kalau ingin ma'rifatullah wajib masuk atau berbaiat di dalam thariqah? Nah, kalau itu lain pertanyaan. Nah, kalau itu pertanyaannya, jawabannya bisa dibilang tidak wajib. Tidak harus. Cuman kalau apakah orang harus berthariqah? Ya harus berthariqah. Thariqah itu kan jalan. Kalau kita pengen sampai, harus melalui jalan. Man saro ala darbi wasol. Barang siapa yang jalan pada jalannya, pada relnya, dia akan sampai pada tujuannya. Kalau dia nggak jalan pada jalannya, atau dia nggak punya jalan, mau gimana mau sampai? Itu thariqah. Nah, tapi kalau dia bilang harus, dalam arti
Makanya tadi bedakan antara bertoriko sama berbaiat di dalam toriko. Tuh. Jadi kalau berbaiat di dalam toriko berarti kita resmi. Jadi torikotnya ini harus ini. Itu bisa dibilang tidak wajib. Ya, tidak harus. Tapi kalau kita mengamalkan ajaran-ajaran toriko, itu harus dan nggak mungkin enggak gitu, nggak mungkin kita nggak melakukan itu kalau pengen sampai. Zikir-zikir, urutan zikir itu sebetulnya itu kan amalan-amalan di toriko. Tapi ada yang itu menyebutnya wirid di dalam toriko, hizib dalam toriko. Ada yang bilang cuman ya udah pokoknya zikir pagi sore aja. Karena dia nggak kenal toriko-torikohan. Gurunya cuma ngajarin baca ini nih, baca ini. Udah dia pokoknya zikir pagi petangnya begitu. Ya. Kalau dalam toriko dia rutin, dia ini. Nah, itu tentang toriko. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya semoga bisa terjawab lah pertanyaannya. Jazakallahu khair atas jawabannya Ustadz. Mungkin untuk sesi tanya jawab Ana sampai di sini. Mungkin jika teman-teman ingin ada yang bertanya bisa melalui DM Instagram Ustadz di hammurabi_virus. Baik Ustadz, kita ke sesi selanjutnya yaitu motivasi. Ana persilahkan untuk Ustadz memberikan motivasi terkait materi kita pada malam hari ini. Untuk Ustadz, Ana persilahkan. Ya, taib. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung ya. Ada kalimat yang indah dari seorang sufi. Jadi dibilang gini. Nah, ini dari Zunnun al-Misri. Nah, radhiyallahu an ya. Itu beliau mengatakan kun ma'allah wa la tubali wa mudda yadaika ilaihi fi zulumatil layali. Senantiasalah engkau bersama Allah dan jangan engkau hiraukan yang lainnya. Wa mudda yadaika, dan raihlah atau enggak julurkan tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam gelapnya sepertiga malam. Di dalamnya gelapnya malam. Di tengah malam itu kita doa, maksudnya kita panjatkan doa, kita angkat tangan kita. Kemudian beliau mengatakan ya Rabb, ya, ma tabatid dunya illa bizikrik walal akhirah illa bi'afwik walal jannah illa biru'yatik. Ya Rabb, sungguh tidak ada yang baik, tidak ada yang indah ya, di dalam dunia ini kecuali dengan berzikir kepadamu. Dan tidak ada yang baik, tidak ada yang indah saat di akhirat nanti kecuali dengan ampunanmu, dengan maafmu. Dan tidak ada kebaikan, tidak ada keindahan di dalam surga kecuali dengan melihatmu. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menenteramkan hati. Dan dunia kita dengan zikir kepada Allah akan menjadi indah. Idza dzakaral mahbubu inda habibihi tartahu nashwan wa hanna tarubu. Jadi ketika seorang pecinta itu menyebut-nyebut nama yang dicintainya, maka seluruh raganya, seluruh batinnya
itu akan merasa nikmat, gitu. Merasa damai, merasa tentram dengan kehadiran sang kekasih, ya. Meskipun tidak ada di matanya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Gitu. Dan itu dibuktikan dengan kita senantiasa berzikir, menyebut-nyebut namanya, nama yang kita cintai. Siapa yang paling kita cintai sebetulnya adalah siapa yang paling sering kita sebut. Kita sering nyebut harta, itulah tandanya kita paling cinta dengan harta. Kita sering sebut jabatan, tandanya kita paling suka dengan jabatan. Yang paling kita sukai jabatan. Kita paling suka nyebut nama Allah, maka yang kita paling sukai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Baik, aktafi bi hadzal qadar. Syukran, astaghfirukum min kulli akhta wa nisyan. Barakallah, Allah yaftah alaina wa alaikum jami'an. Ila liqa. Semoga ilmunya manfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, yang salah dari Al-Fakir, yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, jazakumullah khair. Mungkin kita tutup dengan doa, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna uluman nafi'ah warzuqna fahman thayyiban. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma qad nasta'udunaka bima 'allamtana wa fardidhu ilaina 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahta li awliya'ikas salihin wa ulama'ikal 'amilin al mu'addabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli khairin ma sa'alaka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun wa na'udzu bika min kulli syarrin ma sta'adzaka minhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal akhirah wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima awal al-khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Da'wa fiya subhanakallahumma wa tahiyyatun fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.